Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pada hari ini kami bisa beribadah Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau sungguh Tuhan yang luar biasa. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami mau menyembah-Mu pada hari ini Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, kami mengucap syukur ya Bapa. Haleluya. 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 Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Bapa. Kami ucapkan syukur kepadamu. Mari Bapak Ibu, kita naikkan pujian ini. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, yeah. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan
ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Syukur ya Bapa, karena Engkau Tuhan yang ajaib Tuhan. Ajaib Kau Bapa. Kami berseru, berharap kepadamu, dan Engkau menyatakan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, seluruh kuasa sanggup pulihkan keadaanmu dalam
Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan Yesua HaMasiah. Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur karena kami boleh memuliakan namamu, mengagungkan Engkau di tengah ibadah kami bersama maupun dengan saudara-saudara kami yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami sangat percaya Engkau hadir bukan hanya di sini, di tempat ini, tapi juga dalam keluarga anak-anakmu yang ada di rumah mereka masing-masing. Engkau sedang memberkati kami gerejamu untuk kemuliaanmu, dan Engkau sedang melakukan pemulihan demi pemulihan. Bukan hanya buat kami dan keluarga kami, buat masyarakat kami, kota kami, tetapi juga untuk bangsa dan untuk dunia ini. Karena kami yakin Kau Tuhan yang maha baik. Tuhan sedang menggenapkan rancanganmu yang indah itu untuk menyelamatkan lebih banyak jiwa. Dan Tuhan mau memakai kami, gerejamu, baik kami maupun gereja-gereja di seluruh Indonesia dan gereja-gereja di seluruh dunia, untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan, agar setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan Yesua HaMasiah. Berfirmanlah, karena kami siap menjadi pelaku-pelaku firman dalam anugerah-Mu, dengan pertolongan-Mu, dan nama-Mu makin dimuliakan melalui hidup kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah. Kami berdoa dan bersyukur menyambut firman Tuhan. Haleluya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Amin. Shalom Ibu Bapak dan saudara, saudara yang di rumah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesua HaMasiah. Selamat siang, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah. Saudara, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan minggu ini. Dalam anugerah Tuhan, saya ingin berbagi dengan saudara-saudara kebenaran firman Tuhan mengenai the benefit of speaking in tongues. The benefit of speaking in tongues, manfaat berbahasa lidah. Dan saudara-saudara, kita akan melihat bersama-sama kebenaran ini. Ini melanjutkan khotbah minggu lalu. Saudara-saudara, minggu lalu saya berkhotbah mengenai second blessing, berkat yang kedua bagi orang-orang percaya setelah lahir baru. Maka ada baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Dan baptisan kepenuhan Roh Kudus, tanda utamanya adalah berbahasa lidah. Saudaraku, ada tanda-tanda lain, dan ini tidak menafikan orang yang tidak berbahasa lidah bukan berarti mereka kurang rohani, kurang mendalam dalam Kristus. Tidak, saudara-saudaraku, karena ada implikasi lain dari orang yang dibaptiskan dan dipenuhi oleh Roh Kudus, saudaraku. Misalnya, saudaraku, mereka hatinya penuh sukacita. Ada lagi di antara mereka yang selalu menyanyikan pujian bagi Tuhan, gitu, dan merendahkan diri, rendah hati, saudaraku. Itu karakter yang sangat indah yang diajarkan oleh Tuhan kita. Dan banyak buah-buah roh yang bisa dimunculkan, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Itu merupakan juga tanda bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang dilawat Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara dikasih Tuhan, itu sebabnya mari kita bersama-sama melihat kebenaran ini, saudara-saudaraku. Saudara yang terkasih dalam HaMasiah Yesua, sebelum kita memulai, saya akan mengajak saudara-saudara untuk membaca sebuah ayat di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-18. Saya akan mengutip dari King James Version dan juga dari ELT. 1 Korintus 14 ayat yang ke-18 dari King James Version berbunyi begini. I thank my God, I speak with tongues more than you all. I thank my God, I speak with tongues more than you all. Dalam ELT tertulis begini, aku mengucap syukur kepada Elohimku karena aku berbicara dengan bahasa lidah lebih daripada kamu semua. Aku mengucap syukur kepada Elohimku karena aku berbicara dalam bahasa lidah lebih daripada kamu semua. Saudara yang terkasih, dari zaman ke zaman pembicaraan mengenai bahasa lidah ini selalu menjadi perdebatan yang seolah tiada titik temu. Saudara-saudara, ada pihak yang mengatakan bahwa bahasa lidah itu hanya fenomena yang terjadi pada baptisan Roh Kudus yang pertama terhadap para murid-murid Yesus di kota Yerusalem, 120 orang banyaknya, saudara-saudara, pada hari Pentakosta. Dan karena itu hanya sekedar fenomena, jangan dijadikan ajaran, kata mereka. Tapi yang lain lagi tetap menuntut
agar orang-orang percaya yang dibimbingnya, yang digembalakannya merindukan, bahkan harus mengalami bahasa lidah. Sebab itu merupakan tanda kepenuhan Roh Kudus yang membuktikan bahwa kuasa yang maha tinggi sedang menaungi dan memakai orang-orang percaya tersebut. Dan itu sebagai seorang pendeta Pentakosta yang oleh anugerah Tuhan telah mendapatkan kesempatan untuk melakukan studi tentang baptisan dan kepenuhan Roh Kudus, serta studi mengenai bahasa lidah, saudaraku. Sebab itu yang merupakan tanda kepenuhan Roh Kudus, saudaraku. Jadi saya ingin bersama-sama dengan saudara-saudara berbagi apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya sebagai berkat ini. Maka dalam anugerah Tuhan, saudaraku, kiranya berkat ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Saudara-saudara, mari kita asumsikan lebih dulu. Asumsikan lebih dulu. Kalau bahasa lidah itu tidak ada manfaatnya, misalnya, kita asumsikan ini. Lalu mari kita coba mulai dengan 4 buah pertanyaan, saudara-saudara. 4 buah pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kalau memang bahasa lidah tidak ada manfaatnya, mengapa Rasul Paulus bersyukur bahwa ia berbahasa lidah lebih daripada semua orang percaya yang ada di Korintus? Ayat mas kita tadi, coba kita baca ulang. 1 Korintus 14 ayat 18. Aku mengucap syukur kepada Elohimku karena aku berbicara dengan bahasa lidah lebih daripada kamu semua. Kenapa dia bisa bersyukur? Dia berbahasa lidah lebih daripada semua orang percaya yang ada di kota Korintus, saudaraku. Kalau memang bahasa lidah itu tidak bermanfaat. Itu pertanyaan pertama. Kita masuk pada pertanyaan yang nomor 2. Kalau memang bahasa lidah itu tidak ada gunanya, mengapa Rasul Paulus justru menghendaki agar semua orang percaya yang ada di Korintus berbicara dalam bahasa lidah? Ini bisa kita baca, saudaraku, dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-5a. Coba kita baca 1 Korintus 14 ayat yang ke-5a. Aku mau agar kamu semua berbicara dalam bahasa lidah. Coba, kalau memang gak ada manfaat, kenapa Rasul Paulus ngomongnya begini gitu ya? Memang ada lanjutannya, tetapi terlebih lagi. Tetapi ini cukup membuat bahwa bahasa lidah itu penting, saudara-saudaraku. Ya, aku mau agar kamu semua berbicara dalam bahasa lidah, saudara. Oke? Next, pertanyaan yang nomor 3, saudaraku. Jika memang bahasa lidah itu tidak berguna, mengapa Rasul Paulus justru menyuruh orang percaya di Korintus untuk tidak melarang orang yang berbahasa lidah, saudaraku? Coba kita baca dalam King James, 1 Korintus 14 ayat yang ke-39. Kita baca dalam King James, ya saudaraku ya. 1 Korintus 14 ayat yang ke-39. Bunyinya begini. Wherefore, brethren, covet to prophecy. Berusahalah untuk mendapatkan nubuatan, and forbid not to speak with tongues. Jangan melarang untuk jangan menghalangi, jangan melarang untuk orang berbahasa lidah gitu, saudara. Coba dalam kitab ILT. Dalam ILT 1 Korintus 14 ayat 39 ya. Kita baca sama-sama. Mari kita baca. 2, 3. Karena itu, hai saudara-saudara, dambakanlah untuk bernubuat dan untuk berbicara dengan bahasa lidah. Janganlah melarangnya. Dalam LAI jelas, orang yang berbahasa lidah jangan dilarang gitu, saudara. Saudara, lalu ini perkataan Paulus. Kalau memang nggak berguna, kenapa Paulus harus ngomong begitu? Larang saja, gitu, saudara. Kan beres, gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir, pertanyaan yang keempat, saudara-saudaraku. Jika memang berbahasa lidah tidak ada gunanya, mengapa Tuhan melengkapi hampir semua peristiwa kepenuhan Roh Kudus dalam kitab Kisah Para Rasul dengan tanda bahasa lidah? Contoh dalam Kisah 2, tentu kita sudah tahu sama-sama, saudaraku. Dalam Kisah 2 itu, murid-murid yang 120 orang di kamar loteng kota Yerusalem itu, mereka dipenuhi Roh Kudus dan tanda utamanya adalah mereka mulai berbahasa lidah. Saudara, mungkin nanti akan bertanya-tanya, tapi bahasa lidahnya beda. Oh iya, itu yang nanti akan dibahas selanjutnya. Oke, tapi pada peristiwa berikutnya, saudaraku, paling tidak ada 3 peristiwa berikutnya, saudaraku, tapi yang satu tidak disebut bahasa lidah, namun pasti terjadi. Kenapa saya berani pastikan, saudaraku? Ya, ini analisa juga, saudara-saudara. Tetapi yang kedua dan yang ketiga, jadi ada 4 peristiwa kepenuhan Roh Kudus tercatat dalam kitab Kisah Para Rasul. Yang pertama berbahasa lidah,
yang kedua tidak disebut, yang ketiga bahasa lidah, yang keempat bahasa lidah, saudaraku. Mari kita lihat yang ketiga dan yang keempat. Tadi yang pertama sudah ya, di kamar loteng kota Yerusalem. Sekarang kita melihat yang ketiga dan yang keempat. Saudaraku, yang ketiga itu adalah pelayanan Petrus di rumah Kornelius. Ini dalam 1 Korintus 10. Kita baca ayat 44, kita baca ayat 44. Ketika Petrus masih mengucapkan kata-kata ini, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar firman itu. Siapa yang mendengar firman itu? Keluarga Kornelius dan saudara. Ya, oke. Lalu ayat 45 kita baca, ayat 45. Dan tercenganglah mereka, Petrus dan kawan-kawannya tercengang, ya, yang sudah percaya dari golongan yang bersunat itu, sebanyak yang datang bersama Petrus, karena karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Cornelius adalah orang Romawi dan keluarganya tentu orang-orang Romawi. Tapi kok Roh Kudus dicurahkan juga kepada mereka. Lalu ayat 46 tandanya adalah bahasa roh, bahasa lidah. Sebab mereka mendengar orang-orang itu sedang berbicara dalam bahasa lidah dan memuliakan Elohim. Saudara-saudara, lihat itu peristiwa yang ketiga ya. Peristiwa pertama di kamar loteng kota Yerusalem. Peristiwa kedua ini sebenarnya di Samaria, tapi tidak tertulis, namun saya yakin ini pasti terjadi. Dan peristiwa ketiga terbukti ya, 1 Korintus Kisah pasal 10 maksudnya, Kisah pasal 10 ayat 44 sampai 46. Sekarang peristiwa yang keempat, pelayanan Paulus di kota Efesus, saudara. Kita baca dalam Kisah 19 ayat yang ke-6. Kisah 19 ayat yang ke-6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan atas mereka, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Efesus yang baru menerima baptisan dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, yang baru mereka menerima baptisan secara baptisan Yohanes maksudnya. Lalu turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Lalu mereka berbicara dengan bahasa lidah dan bernubuat. Saudara, bayangkan. Saudara, kalau memang bahasa lidah tidak ada gunanya, mengapa Tuhan melengkapi hampir semua peristiwa kepenuhan Roh Kudus dalam kitab Kisah Para Rasul dengan tanda bahasa lidah? Dari dasar pemikiran tersebut, saudaraku, dapatlah kita simpulkan bahwa bahasa lidah pastilah ada gunanya. Amin, saudara-saudara. Pasti ada gunanya, saudara-saudaraku. Ya, nah, saudara-saudaraku yang terkasih, untuk melihat seberapa besar manfaat berbahasa lidah, tentu saja sudah seharusnya kita pahami lebih dulu apa yang dimaksud dengan bahasa lidah itu. Bahasa lidah adalah yang pertama, bahasa asing yang diberikan Tuhan sebagai tanda kepenuhan Roh Kudus dalam beberapa kasus di kitab Kisah Para Rasul. Ya, tadi Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 10, Kisah Para Rasul 19 ya. Yang pasal 2 itu dari 120 murid. Coba kita lihat gambarnya, ini 120 murid yang ada di kamar loteng itu, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dengan tanda mereka mendengar suara angin menderu dan lidah-lidah seperti nyala api itu hinggap di antara mereka, di atas kepala mereka, saudara-saudara. Ya, kemudian yang kedua, saudaraku, ini di rumahnya Cornelius, saudaraku, lihat Petrus berkhotbah di rumah Cornelius, kemudian disebutkan di dalam ayat kita tadi bahwa akhirnya semuanya mengalami kepenuhan roh dengan tanda bahasa lidah. Dan terakhir, saudara-saudaraku, di kota Efesus, saudaraku, di kota Efesus, ini adalah Paulus di kota Efesus menumpangkan tangan, lalu orang-orang itu kemudian dipenuhi roh dengan tanda bahasa lidah. Itu yang pertama, saudaraku, ya. B sekarang, tadi A ya, jadi bahasa lidah adalah bahasa asing yang diberikan Tuhan sebagai tanda kepenuhan Roh Kudus dalam beberapa kasus yang tertulis dalam kisah Para Rasul. Sekarang B, dalam Kisah 2 ayat yang ke-6, ya, gambar ini sudah kita baca ini, Kisah 2 ayat yang ke-6. Ketika terjadi bunyi itu, mereka berkumpul dan mereka bingung. Mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang berasal dari berbagai tempat di diaspora, dari Parsia, dari Elam, dari Arab, dari berbagai tempat, saudara-saudaraku. Mereka datang ke Yerusalem hendak merayakan Pentakosta, lalu mereka berkumpul. Mereka bingung. Karena apa? Karena mereka mendengar murid-murid Tuhan Yesus HaMasiah masing-masing berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Oh, berarti saudaraku, dalam Kisah 2 ayat 6 di sini para murid-murid yang berasal dari Galilea itu bertutur dalam bahasa-bahasa asing bagi murid-murid.
yaitu bahasa-bahasa Parsia, bahasa Media, bahasa Elam, dan lain-lainnya. Saudara, oke. Lalu yang C, ya tadi A bahasa itu bahasa asing saja yang merupakan tanda kepenuhan Roh Kudus. B ternyata bahasa asingnya ini bahasa manusia. Sekarang C. Tetapi dalam 1 Korintus 12 ayat yang kedua, saudara-saudaraku, C, 1 Korintus 12 ayat yang kedua, gambar 016, ya. Ya. Kita baca sama-sama, 2, 3. Sebab orang yang berbicara dalam bahasa lidah, ia tidak berbicara kepada manusia, tetapi kepada Elohim. Karena tidak seorang pun memahaminya, sebab ia berbicara dalam roh mengenai misteri-misteri. Lah, ini kan bertolak belakang banget dengan B. B tadi, para murid yang 120 itu ngomong dalam bahasa-bahasa yang bisa dimengerti oleh orang-orang yang berasal dari diaspora. Orang Ibrani yang berasal dari diaspora itu mereka berdatangan ke kota Yerusalem merayakan Pentakosta, dan mereka mendengar 120 murid ini berbicara dalam bahasa-bahasa mereka. Sedangkan 1 Korintus 2:14 ayat yang kedua mengatakan kalau orang berbahasa lidah, mereka nggak ngomong sama manusia, ngomongnya sama Tuhan. Saudara-saudaraku, kesimpulan kita apa? Kesimpulan kita di D, ya. Jadi ini bahasa lidah. Berarti paling tidak ada 2 jenis bahasa lidah. Betul ya saudara? Paling tidak ada 2 jenis bahasa lidah. Bahasa lidah yang pertama adalah bahasa manusia yang tertulis dalam Kisah 2 ayat 4, ya. Dan bahasa lidah yang kedua adalah bahasa Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 14 ayat yang kedua itu saudara-saudara, ya. Ya, bahasa Tuhan. Sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-10. Coba kita lihat dalam gambar 17. 1 Korintus 12 ayat yang ke-10. Nah, saudara-saudaraku, jadi ada berjenis-jenis. Ini dikonfirmasi oleh 1 Korintus 12 ayat ke-10. Dan kepada mereka yang lain, baca sama-sama, berjenis-jenis bahasa lidah. Dalam bahasa Yunani-nya jelas tertulis heteros, genos, glosa. Genos itu jenis, ya. Genos itu jenis. Heteros itu berbeda-beda, berjenis-jenis, ya. Berbeda-beda jenis bahasa lidah. Jadi ada berjenis-jenis bahasa lidah. Kita simpulkan 2 jenis saja, lebih dari 1 berarti saudaraku. Yang satu adalah bahasa asing yang saudara nggak pernah pelajari. Misalnya saudara nggak pernah belajar bahasa Korea, ternyata tiba-tiba saudara diberi anugerah Tuhan bisa berbahasa Korea. Sementara datang orang Korea beribadah di tengah-tengah ini sampai dia ngerti saudara khotbah apa gitu, ya. Oke? Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahasa surgawi. Kita ngomongnya sama Tuhan gitu. Cuma Tuhan yang ngerti. Akal budi kita aja nggak ngerti, saudara-saudara. Ini yang aneh, ya. Akal budi kita saja nggak ngerti. Oke. Nah, dari kesimpulan ini saudaraku, jadi artinya apa? Keduanya alkitabiah, betul ya saudaraku? Lihat nomor 18. Keduanya alkitabiah. Keduanya benar. Baik yang Kisah 2 ayat yang keempat yang tertulis di sana lalein, heterais, glosais, atau kata dasarnya dari kata laleo, heteros, glosa, ya. Ini berarti ini bahasa manusia karena ada kata heterais yang berbeda-beda gitu, ya. Bahasa manusia yang ada di dunia ini. Nah, saudara-saudara, sedangkan 1 Korintus 14 ayat yang kedua yang tertulis dalam ayatnya lalon glose. Lalon glose itu dari kata dasar laleo glosa. Laleo glosa ini artinya berbicara dengan bahasa lidah. Ini bukan bahasa manusia, sebab 1 Korintus 14 ayat 2 mengatakan ini bahasa rahasia. Bahasa antara roh kita dengan Tuhan. Ini komunikasi antar roh itu saudara-saudara. Oke. Nah, jadi ini dua-duanya alkitabiah. Karena itu saudaraku, bukan saya mau membela berbahasa lidah lalu menyalahkan orang yang menyalahkan bahasa lidah, tidak juga, ya. Memang setiap orang punya
pemahaman sendiri-sendiri. Tetapi untuk mempersalahkan sepenuhnya, kita punya bukti-bukti bahwa memang ada dua jenis bahasa lidah. Oke? Seringkali orang mengatakan, yang itu bahasa Babel. Kacau, itu bahasa Babel. Nah disebutlah ungkapan-ungkapannya saudaraku ya, ada sandal bekas segala gitu saudara ya, diungkapkan itu bahasa Babel yang dikacaukan Tuhan. Yang benar adalah kalau kamu berbahasa kamu nggak bisa bahasa Jerman, kamu ngomong bahasa Jerman, itu baru bahasa roh. Saudaraku, tunggu dulu, ada dua jenis loh. 1 Korintus 12 ayat yang 10 mengatakan ada berjenis-jenis bahasa lidah. Jelas bahasa aslinya mengatakan begitu. Heteros, genos, glosa. Berjenis-jenis bahasa lidah, saudara-saudara. Oke? Nah, jadi saudaraku, mari kita lihat selanjutnya. Saudaraku. Apa yang membuktikan bahwa si penutur sendiri nggak ngerti bahasa roh, bahasa lidah itu? Jenis yang kedua ini, bukan jenis yang pertama. Jenis yang pertama si penutur nggak ngerti, tapi ketika ada orang yang mendengar ngerti, dia mungkin akan ngobrol, si penutur jadi ngerti gitu. Tapi jenis yang kedua ini si penutur sendiri nggak ngerti. Apa buktinya, saudaraku? Buktinya adalah, mari kita baca dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Mari kita baca sama-sama, 2, 3. Aku mau agar kamu semua berbicara dalam bahasa lidah, tetapi terlebih lagi agar kamu dapat bernubuat, sebab yang bernubuat itu lebih besar daripada yang berbicara dalam bahasa lidah, kecuali jika ia dapat menafsirkannya. Jadi dia nggak ngerti, kecuali dia dapat karunia menafsirkan bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa lidah. Sorry, saudaraku, bahasa lidah dikenal oleh dunia ini, oleh Indonesia, ya, oleh Indonesia, karena Indonesia pakai terjemahan LAI disebut bahasa roh, ya. ILT pakai kata bahasa lidah. Bahasa lidah ini sama bahasa roh sama ya, saudara-saudaraku ya. Oke. Nah, saudara, kecuali ada yang menafsirkan, berarti dia sendiri nggak ngerti, saudaraku. Ya. Oke. Nanti dalam ayat lain ada bukti berikutnya lagi, tapi ini cukup dulu, saudara-saudaraku. Berikutnya, kemungkinan besar, ini menurut pengamatan saya, baik peristiwa di rumah Cornelius, saudara-saudaraku, maupun peristiwa di Efesus. Di Cornelius mereka kepenuhan roh, lalu mereka bahasa lidah. Di Efesus mereka juga kepenuhan roh, lalu mereka bahasa lidah. Bahkan peristiwa kepenuhan di Samaria pun, di Samaria tuh kisahnya gimana, saudaraku? Filipus itu menginjili di Samaria, saudaraku. Kemudian orang-orang Samaria itu menerima Tuhan Yesus Hamasiah, lalu mereka percaya. Tapi waktu Petrus dan Yohanes datang, mereka belum mengenal Roh Kudus gitu, saudaraku. Ya, oke, di Samaria kita baca saja mungkin lebih baik. Ketika Simon Magus, Simon si penyihir, menyangka dia bisa membeli otoritas penumpangan tangan. Jadi Petrus dan Yohanes datang menumpangkan tangan pada orang-orang Samaria. Dilihat oleh Simon Magus, Simon si penyihir itu, wah, ternyata penumpangan tangan ini bisa mendatangkan kepenuhan Roh Kudus. Lalu dia bilang, gua bayar dong. Ya, dia bawa sekantong uang, dia siapkan kepada Petrus. Petrus, gua beli dong otoritas untuk tumpang tangan, gua kepengen, katanya. Saudara-saudaraku, ngapain dia beli? Kalau orang-orang yang ditumpangi tangan cuma disebut dipenuhi Roh Kudus, nggak ada tanda apa-apa. Coba, baru dipenuhi Roh Kudus, tanda, nggak ada tanda utamanya. Tandanya hanya rendah hati. Kelihatan nggak rendah hati? Halo, kelihatan nggak? Saudara dipenuhi Roh Kudus, nggak ada tanda apa-apa. Tandanya adalah hanya makin mengasihi Tuhan. Kelihatan? Lagi ditumpangin tangan, kelihatan makin mengasihi Tuhan? Nggak kelihatan, saudara-saudaraku. Ngapain Simon Magus mau ngebeli kalau nggak ada tanda apa-apa, betul? Walaupun di Samaria ini tidak tertulis ada tanda mereka berbahasa lidah, tapi disebutkan mereka dipenuhi Roh Kudus. Lalu Simon Magus mau membeli. Gara-gara apa, saudaraku? Pasti dia ngelihat orang-orang ini berbahasa lidah, saudara-saudara. Betul nggak? Iya dong, kalau cuma tandanya rendah hati, mana kelihatan sih rendah hati, betul nggak? Saudara. Nah, coba kita baca ayat-ayatnya. Kita baca ayatnya deh ya. Dalam gambar 21, silakan. Ayat 16 dan 17. Kisah 8. Sebab Roh Kudus belum turun ke atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya baru dibaptiskan ke dalam nama Tuhan Yesua. Ini baru berkat pertama nih, lahir baru. Tapi belum dipenuhi Roh Kudus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan.
Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan ke atas mereka dan mereka pun menerima Roh Kudus. Kita baca ayat 18-19, nggak ada ditulis bahasa roh, bahasa lidah nggak ada, saudaraku. Ya, ketika Simon melihat, ini Simon Magus, Simon si penyihir, melihat bahwa Roh Kudus diberikan dengan penumpangan tangan para rasul, ia pun menawarkan uang kepada mereka dengan mengatakan, berikanlah kepadaku juga otoritas itu, supaya ke atas siapapun aku menumpangkan tangan, ia dapat menerima Roh Kudus. Kalau dia tumpang tangan, orang yang gak berbahasa lidah, dia juga keder sendiri, bingung, lah terima Roh Kudus apa kagak ya? Ih, saya rendah hati kok Pak. Nah, tapi nggak ada tandanya, bingung dia nanti. Kalau sampai dia beli, saudara-saudaraku, untungnya puji Tuhan Rasul Petrus nggak ngejual otoritas Tuhan itu, saudara-saudara. Amin. Nah, saudara-saudaraku, sekarang pertanyaannya, adakah teks lain yang membuktikan bahwa bahasa lidah? Adakah ayat lain yang membuktikan bahwa bahasa lidah jenis kedua ini merupakan tanda kepenuhan Roh Kudus, bukan cuma karunia? Ada orang mengatakan, itu kan karunia. Jadi karunia itu gak ada hubungannya sama tanda. Kalau tanda orang kepenuhan Roh Kudus itu bahasanya harus bahasa manusia, bukan yang ada sendal bekasnya, bukan. Gitu ya. Harus yang bahasa manusia gitu. Itu mah karunia. Nah, karena tahu ada Yohanes 1 Korintus 14 ayat yang kedua, maka mulai membedakan ini mah karunia, ini tanda, saudaraku. Lalu adakah ayat lain yang bisa membuktikan bahwa memang itu adalah sebetulnya tanda sekaligus karunia, saudaraku? 1 Korintus 14 memang sedang membicarakan karunia-karunia rohani yang melanjutkan 1 Korintus 12. Mari kita baca, teksnya ada, saudaraku. Teksnya adanya dalam Efesus 5 ayat 18 dan 19. Ayat 18b dan 19, ya, ini dalam bahasa Ibrani-nya tertulis begini. Allah itu selanjutnya terouste, penuhlah kamu enumati dengan roh, lalountes, berbicaralah, heautois, kepada dirimu sendiri, salmois, dengan mazmur, kai humnois, dan kidung puji-pujian, dengan kidung puji-pujian, kai odais, nyanyian rohani. Yang odais nomatikais, nyanyian rohani gitu ya. Lalu ada kata yang tebal-tebal ini, saya perhatikan yang tebal ini ada 3. 1, 2, 3 gitu ya. 4, ada 4 ya. Adontes ini. Adontes, bergembira lah gitu, dan salotes, bermasmurlah gitu ya. Nah, ini saudara-saudaraku, dengan ente kardia, dengan hatimu, kardia itu jantungmu, dengan hatimu, hatimu ini kardia umon, to kurio, kepada Tuhan gitu ya. Bahasa Indonesianya lah, kita lihat bahasa Indonesianya. Next, coba kita lihat bahasa Indonesianya. Ini dia ya. Saudaraku, sebaliknya penuhlah dengan roh, seraya berbicara kepada dirimu sendiri dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani, sambil bernyanyi dan bermazmur dengan hatimu kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini Efesus 5 ayat 18b dan 19. Ini adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat itu artinya ada induk kalimat, ada anak-anak kalimatnya. Ya, kalau kalimat majemuk saja hanya induk kalimat dan anak kalimat. Kalau kalimat majemuk bertingkat, ada induk kalimat, ada anak kalimat yang pertama, ada anak kalimat yang berikutnya. Nah, saudara, ini induk kalimatnya adalah penuhlah dengan Roh Kudus. Jadi predikatnya satu, ya, kata kerjanya satu. Penuhlah dengan Roh Kudus. Coba gambar 25. Penuhlah dengan Roh Kudus. Nah, ini. Sebaliknya, penuhlah dengan Roh Kudus. Penuhlah dengan Roh Kudus. Kalau saya misalnya berkata kepada istri saya, "Mam, pergilah ke gereja." Nah, itu ya saudara, itu adalah induk kalimatnya. Ya, pergilah ke gereja. Penuhlah dengan Roh Kudus. Lalu anak kalimat yang pertama, next. Anak kalimat yang pertama. Anak kalimat yang pertama ini lalountes, heautois. Apa itu lalountes? Lalountes itu berbicaralah. Ya,
Oh ya, berbicara, seraya berbicara, sambil berbicara. Ma, pergi ke gereja sambil ingat pesan saya. Oke? Nah, itu kalimat kedua, ada kalimatnya. Oke? Jadi sambil berbicara gitu. Nah, sambil berbicara kepada dirimu sendiri dalam mazmur, dalam nyanyian rohani, dan dalam hidup puji-pujian gitu ya, dan hidup pujian dan nyanyian rohani gitu ya. Nah, jadi ini sambil berbicara, seraya berbicara. Pergilah seraya berbicara kepada dirimu. Pergilah, penuhlah dengan roh, seraya berbicara kepada dirimu sendiri. Jadi ini anak kalimat yang pertama, anak kalimat yang terakhir, yang kedua. Sebetulnya anak kalimatnya ada berikutnya di ayat 20, tapi nggak perlu lah, cukup sampai sini aja. Adontes, ya, kai salontes. Ini ada dua lagi anak kalimat, ya, saudaraku. Ini bernyanyi dan salontes itu bermasmur, psalmos, salontes, bermasmur dengan hatimu kepada, ini hatimu kepada Tuhan, ya, dengan hatimu kepada Tuhan. Jadi ini anak-anak kalimatnya sambil bernyanyi. Nah, saudara-saudara, artinya apa? Artinya dalam kepenuhan Roh Kudus ada implikasi. Implikasinya adalah ketika dia kepenuhan Roh Kudus itu seraya apa yang terjadi? Seraya mereka berbicara pada diri sendiri. Saudaraku, coba kita lihat next. Next. Ya. Oh, tunggu dulu. Ke 28 aja. 28. Ya. Ya, kita lihat. Sekarang saudara-saudara, ternyata hasil atau implikasi dari penuh Roh Kudus adalah seraya berbicara kepada dirimu sendiri, atau kata bahasa Yunaninya lalountes. Lalountes heaustois. Lalauntesnya saja sekarang dengan berkata-kata atau dengan berbicara. Lalauntes dengan berbicara. Ini verb, ini kata kerja, tapi participle. Participle itu anak kalimat artinya, kata kerja yang untuk anak kalimat gitu ya, bukan induk kalimat, saudaraku. Ini dari kata laleo, dan kata laleo kalau kita klik atau kita cari di concordance itu artinya itu meraban, berkata-kata tanpa dimengerti maknanya, bergumam. Memang ada arti keduanya nanti, tapi arti utamanya adalah seperti ini, bergumam, saudaraku. Jadi bukan berkata yang bisa dimengerti, tapi itu lebih pada bergumam. Nanti memang ada arti yang kedua, arti yang ketiga, dan seterusnya. Karena kesulitan bahasa, akhirnya terjemahan berikutnya adalah laleo juga bisa untuk yang dimengerti. Tapi utamanya adalah laleo itu untuk bergumam, untuk meraban. Nah, meraban sudah tahu, bayi yang mengeluarkan suara itu, dia mengerti, sepertinya rohnya ngerti. Makanya dia senyum-senyum. Kita yang papa ya papa, istrinya bilang mama. Orang nyebut papa kok, istrinya bilang mama. Balapan tuh, padahal yang ngerti rohnya si anak gitu ya, ngomong apa gitu. Sama Tuhan doang yang tahu. Nah, saudara, oke. Yang dapat dimengerti adalah kata lego, saudara. Saudara, kata lego itu ya, atau kita lihat dulu bergumam, kita buktikan dulu dalam concordance. Gambar 29, Pak. Nah, ini di concordance ketika dibuka, betul ini. Speaking itu laleo itu to utter a voice. Jadi cuman mengeluarkan, menggetarkan suara saja, saudara. Jelas? Ini nggak bohong loh, saudara. Laleo itu artinya to utter a voice. Memang ada arti berikutnya jadi to talk gitu. Tapi arti utamanya adalah to utter. To use word in order to declare gitu. Something gitu ya, lama-lama jadi punya pengertian. Tapi ininya awalnya adalah to utter a voice or emit a sound. Saudara, jelas? Jelas ya saudara? Oke, sekarang kita lihat bandingkan dengan kata Ibrani. Waktu kita merenungkan firman, kita diminta untuk hagah. Apa itu hagah? Kita lihat 30, gambar 30. Iya, ini hagah. Kata hagah itu to groan atau to utter sama. Jadi, saudara-saudaraku, waktu kita bermeditasi firman, saudara-saudaraku, ya, bermeditasi firman, kita itu sedang to utter firman, sedang coba mengucapkan.
dengan perkataan yang mungkin, saudara-saudara, hanya bergetar gitu, saudara-saudara. Jadi ada dalam perjanjian lama, ada tertulis, saudara-saudara. Bahkan dalam Yesaya 11 Yesaya 28 ayat 11 diungkapkan bahwa Tuhan sudah menggunakan orang-orang yang berbahasa lidah baru, mereka utter voice gitu ya. Tapi umatku tidak mau percaya. Itu jelas. Yesaya 29 ayat 11 sudah kalau nggak salah. Oke, next. Sekarang gambar yang berikutnya. Sedangkan untuk berkata-kata biasa itu adanya pada kata lego. Nah, ini adanya di Efesus 5 ayat 14 ya. Ini ada kata, nah, he said nih, ada kata said. Ketika kata said ini ayat 14, dio lege, atau dari kata dasar lego. Lege ini dari kata dasar lego, artinya to say, to speak. Ini beneran to say, to speak. Jadi lego dengan laleo itu beda. Laleo itu to utter. Jelas, saudara? Ini hanya bergumam gitu, hanya meraban kalau laleo. Nah, oke, next sekarang. Kata kedua sekarang, selain kata laloutes, lalu kata keduanya heautois. Berbicaralah atau seraya berbicara kepada dirimu sendiri. Nah, kepada diri kamu sendiri. Ini aneh. Kata yang dipakai itu heautois, saudaraku. Kata heautois itu artinya refleksif. Refleksif itu kena diri. Misalnya, saya memukul diri saya sendiri, itu namanya kena diri, gitu, saudara ya. Itu kena diri, saudara. Jadi kalau saya ngomong kena diri itu artinya saya ngomong kepada diri sendiri, ya, berbicara kepada diri kamu sendiri. Ini nggak pakai kata berbalasan. Kalau yang berbalasan itu adalah alelois. Ini bisa kita baca dalam pasal 5 ayat 21, Efesus 5 ayat 21. Efesus 5 ayat 21, alelois itu artinya reciprocal, one another, satu sama lain. Jadi kalau saya ngomong satu sama lain sama Grace, nah itu saya ngomong satu sama lain. Grace bilang, apa om? Itu kita satu sama lain. Tapi kalau saya ngomong pada diri saya sendiri, ya kamu itu sebetulnya pelupa, tapi Tuhan beranugerah besar padamu, itu saya sedang ngomong pada diri sendiri. Jelas? Jelas, saudara? Nah, saudara, dari sini baru kita tahu, saudara, bahwa ada kata kena diri yang artinya terhadap diri sendiri, bukan terhadap sesama. Yang berbalas-balasan baru adanya pada gambar 32 ini ya. Oke. Nah, next sekarang. Saudara, dari bukti-bukti tersebut kita bisa simpulkan bahwa bahasa lidah adalah selain merupakan karunia rohani, juga jelas merupakan tanda pertama yang mudah dikenali sebagai tanda kepenuhan Roh Kudus. Jadi saudara yang terkasih, selanjutnya mari kita bahas manfaatnya. Ini khotbahnya bisa agak lama nih ya. Manfaat bahasa lidah jenis yang pertama pasti sama dengan manfaat bahasa lidah jenis yang kedua kalau ada penafsirnya, betul ya? Sebagai nubuatan. Jadi sekarang kita hanya akan tinjau manfaat bahasa lidah jenis kedua tanpa penafsir. Manfaat jenis bahasa lidah jenis kedua tanpa penafsir. Manfaat pertama supaya lebih cepat. Gambar 34. Manfaat pertama, kita baca dulu 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Sebab orang yang berbicara dalam bahasa lidah, ia tidak berbicara kepada manusia, tetapi kepada Elohim. Karena tidak seorang pun memahaminya, sebab dia berbicara dalam roh mengenai misteri. Jadi manfaatnya adalah, saudara-saudaraku, bagi kita manusia, saudara, manfaatnya adalah dapat berbicara secara rahasia dengan Tuhan. Kita manusia diberi sebuah privilege untuk bicara secara rahasia kepada Tuhan. Tapi kita hanya nggak ngerti, saudara. Jadi buat kita sulit untuk mengukur seberapa besar manfaat ini. Sebab apa? Sebab kita nggak punya parameternya, ya, nggak punya apanya tuh namanya parameter ya, atau ada istilah lain saya lupa. Nah, karena kita sendiri nggak ngerti apa yang kita bicarakan, jadi kita nggak besar apa nggak sih manfaatnya. Tapi tunggu dulu, saudara. Siapa dengan siapa yang berbicara? Roh kita dibantu oleh Roh Kudus berbicara dengan Tuhan. Pikiran kita idle, pikiran kita diem. Artinya kita, si penutur pun nggak ngerti apa yang kita bicarakan. Coba kita baca dalam 1 Korintus 14 ayat 14. Coba sama-sama kita baca, 2, 3. Sebab
Jika aku berdoa dalam bahasa lidah, rohku berdoa, namun pikiranku tidak berperan. Pikiran kita nggak ngerti apa-apa, saudara-saudara. Ya, roh kita aja. Tapi yang goyang lidah kita, saudara-saudara, yang keluar suaranya Yahya gitu, bukan suaranya genderuwo yang masuk gitu, ya, bukan suaranya Yahya yang goyang lidahnya Yahya. Lalu Roh Kudus memberi makna pada setiap suara itu. Itu yang hebat dari Roh Kudus. Dan Bapa di surga ngerti, Tuhan Yesus Hamasiah di surga ngerti apa yang didoakan oleh roh kita ketika kita menggetarkan lidah kita, keluar suara, dan Roh Kudus memberi makna. Jadi saudara-saudara, bagaimanapun juga pasti ada manfaatnya. Kenapa gambar ini mengatakan, coba, walaupun dia mungkin berteriak kencang-kencang, dia mungkin hanya berbahasa roh, saudara-saudara, tapi pasti ada manfaat. Mungkin ada hal-hal rahasia yang Tuhan sepakati sama rohnya dia. Bagaimana untuk menangani COVID-19 kah? Menangani iblis yang mau menyerang dia kah? Saudaraku, pasti ada kesepakatan antara Tuhan dengan rohnya. Cuma sayang, nanti rohnya memberitahu kepada pikirannya itu bagaimana, apakah tubuhnya. Ketika roh bilang kita mesti puasa yuk jiwanya bilang, aduh puasa itu capek gitu. Itu terserah nanti gitu ya. Yang jelas sudah ada kesepakatan dulu. Ini bahasa rahasia, ini manfaat yang sangat luar biasa. Amin. Next, saudaraku, next. Yang kedua, manfaat yang kedua ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Jadi manfaat yang pertama, kita bisa bahasa rahasiaan sama Tuhan, bisa bahasa sandian. So, bahasa sandi itu sangat penting. Orang yang ngerti bahasa kodenya komputer, dia akan jago dalam komputer. Saya nggak ngerti, makanya saya nggak ngerti apa-apa. Ya, saudara kalau ngerti bahasa rahasia surga, saudara hebat dalam iman. Amin. Nah, sekarang yang kedua, manfaat kedua, 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Orang yang berbicara dalam bahasa lidah, ia sedang membangun dirinya sendiri. Tetapi yang bernubuat, ia sedang membangun jemaat. Nah, saudara, membangun diri sendiri. Saya mengartikan ini membangun iman sendiri. Karena sejajar dengan nubuat. Coba, ayat gambar 38. Orang yang berbicara dalam bahasa lidah, ia sedang membangun dirinya sendiri. Tetapi yang bernubuat, ia sedang membangun jemaat. Jadi, kalau dia bernubuat, dia membangun iman jemaat. Kalau dia berbahasa roh, berbahasa lidah, dia membangun dirinya sendiri, membangun imannya sendiri. Tapi Joseph Prince memberi pengertian lain, saudaraku. Katanya membangun dirinya sendiri itu, saudaraku, itu dari kata heautu oikodomeo, itu artinya membangun bangunan rumah sendiri. Tubuh kita ini rumahnya Tuhan yang harus kita bangun, harus kita pelihara dengan baik. Kalau kita bangun dengan baik, artinya tubuh kita ini akan jadi sehat, jadi kuat, jadi bersih, jadi baik, jadi suci, layak sebagai rumah Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 16 dan 17, gambar 39. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah tempat kudus Elohim, dan roh Elohim berdiam di dalam kamu. Jika seseorang menghancurkan tempat kudus Elohim, maka Elohim akan menghancurkan dia. Sebab tempat kudus Elohim itu suci, dan itu adalah kamu, tubuhmu maksudnya. Amin. Saudara, jadi manfaat yang kedua adalah membangun diri sendiri. Baik membangun iman maupun membangun tubuh supaya layak menjadi tempat kediaman Roh Kudus senantiasa. Saudara-saudara, amin. Ini manfaat yang kedua, saudara. Manfaat yang ketiga. Manfaat yang ketiga, kita baca ini yang terakhir aja deh ya. Lukas, bandingkan dulu Lukas 22 ayat 42. Oke, sebelum ini dibaca, saya mau tanya sama saudara, menurut saudara, doa apa yang paling hebat Tuhan ungkapkan kepada Bapa? Doa apa menurut saudara? Doa Bapa kami ya? Betul, betul separoh. Tapi doa yang paling hebat adalah doa ini, saudara. Yuk, kita baca dulu. Ini doa yang paling hebat yang Tuhan ungkapkan. Karena kita nggak pernah bisa niru doa ini, saudara. Yuk, sama-sama. 2, 3. Katanya, ya Bapa, jika Engkau berkenan, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Manfaat yang ketiga adalah kita dapat berdoa biar kehendak-Mu jadi. Saudaraku,
paling sukar untuk berdoa biar kehendakmu jadi. Nggak masuk logika. Logikanya orang yang berdoa itu memohon, menyampaikan kehendaknya kepada Tuhan, meminta. Kalau dia bilang biar kehendakmu jadi, ngapain doa? Diam aja dah lo. Betul nggak, saudara? Buat apa berdoa? Jadi intinya doa adalah minta. Betul kan? Tapi kalau bilangnya biar kehendakmu jadi, ya nggak usah minta lah lo. Nah, inilah sebetulnya handicap terbesar dalam hidup orang Kristen waktu berkomunikasi dengan Tuhan. Dia nggak bisa seperti Yesus bilang, biar kehendakmu jadi. Bagaimana mungkin kita bisa berdoa seperti itu? Kita kepengen kehendak kita yang jadi, COVID-19 cepat selesai di Indonesia, betul kan? Saudaraku, ternyata dengan berbahasa lidah bisa. Handicap ini bisa kita atasi, saudara-saudara. Tiba-tiba roh kita berbicara. Dan dia sedang mengatakan biar kehendakmu jadi. Gimana bisanya Pak Yahya? Begini, saudara-saudara. Yang paling liar dan sulit kita taklukkan selain pikiran kita ini, saudara, ada satu lagi, lidah kita. Amin. Yakobus 3 ayat 8 mengatakan, tetapi lidah tidak ada seorang pun yang mampu menjinakkannya. Amin. Ia adalah sesuatu kejahatan yang tidak dapat dikendalikan, penuh racun yang mematikan. Amsal 18 ayat 21 bahkan mengatakan begini, mati dan hidup ada dalam kuasa lidah. Orang yang menyukai celotehnya akan memakan buahnya. Dan saudara, mati dan hidup itu dikuasai lidah. Pak, enggak, sekarang mati dan hidup dikuasai jempol, Pak. Iya sih, betul. Kalau Anda salah memainkan jari jemari Anda bisa mati. Karena ada yang siap mau membunuh gitu ya, saudara. Oke, itu zaman sekarang. Tapi itu sama sebutnya. Itu kepanjangan dari lidah juga, saudara. Nah, dalam berbahasa lidah, sesungguhnya kita sedang menyerahkan lidah kita kepada Roh Kudus. Agar setiap bunyi yang keluar melalui lidah kita itu diberi makna oleh Roh Kudus yang sangat mengerti apa yang seharusnya didoakan, supaya benar-benar dapat tersampaikan kepada Tuhan sesuai dengan Roma 8 ayat 26. Baca sama-sama, 2-3. Begitu pula Roh, Dia membantu dalam kelemahan-kelemahan kita, sebab kita tidak tahu apa yang seharusnya kita doakan sejauh ini. Tetapi Roh itu justru sendiri bersyafaat bagi kita dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dia taruh makna kata-kata dalam setiap perkataan uttering kita itu, yang kelihatan kita nggak ngerti itu ngomong apa sih. Jangan-jangan gua lagi kerasukan setan ya. Dan saudara, kita nggak ngerti. Tapi Tuhan Roh Kudus taruh maknanya. Saudara, jadi ayat 27-nya Pak, ayat 27. Dan Dia, Tuhan yang menyelidiki isi hati, sudah tahu isi pikiran Roh itu. Sebab Roh bersyafaat demi orang-orang kudus sesuai dengan kehendak Elohim. Jadi saudaraku, kalau saudara mau berdoa sesuai kehendak Elohim, berbahasa lidah itu jalan keluarnya, saudaraku. Sebab kalau pakai logika susah. Pengennya saya sehat Tuhan, logika saya bilang saya pengen sehat. Betul kan? Kemarin saya mendoakan orang kanker stadium yang cukup berat, saudara. Saya tahu dia pasti pengen sehat. Dan saya nggak akan mungkin bilang, Pak, udah sabar terima nasib aja. Nggak mungkin. Saya harus bilang, Tuhan Yesus baik, Bapak pasti disembuhkan. Amin. Di dalam roh saya harus berbahasa roh. Saya menyerahkan apa yang mau jadi maunya Tuhan, dan Tuhan bisa atur yang terbaik bagi Bapak ini dan keluarganya. Amin. Itu hebatnya kalau kita berbahasa lidah, saudaraku. Karena itu ketika Paulus tidak mampu lagi berdoa dengan pikirannya, maka ia akan berdoa dengan rohnya. Kalau 1 Korintus 14 ayat 15. Lalu apa? Aku akan berdoa dalam roh, juga dalam pengertian. Aku akan bermazmur dalam roh, juga dalam pengertian. Ketika dia nggak mampu lagi berdoa dalam pikirannya, maka dia akan berdoa dalam roh, saudara-saudaraku. Sudah dikasih Tuhan, karunia-karunia Tuhan sudah disediakan seperti senjata-senjata perang yang tersedia di gudang logistik kita. Sebagai tentara, saudaraku, kita bisa pilih senjata yang mana.
Teman, kalau kita nggak bisa menggunakannya, maka kita nggak akan dapat manfaat apapun. Kita nggak bisa menggunakan bahkan, apalagi bazooka, saudara-saudaraku. Granat tangan aja kita nggak bisa pakainya gimana. Bagaimana kita bisa perang, saudara-saudaraku? Yang dikasih Tuhan, terutama bahasa lidah, saudaraku, manfaatkan. Ini berkat dari Tuhan. Saudara percayalah. Mungkin saudara takut, nanti ini kerasukan, bukan ya? Ini harus suaranya sama, kata-katanya mesti sama-sama Om Yahya nih. Kalau beda ntar gue beda dong, bukan dari Tuhan. Enggak, terserah bunyinya, saudara-saudaraku. Yang ngasih makna itu Roh Kudus. Saudara mau bunyiin apapun, udah ada orang yang ngedaftar bunyinya ini begini, didaftar, lalu di Google Translate, wah itu bahasa Zulu, bahasa Zulu. Dasar. Wah itu bahasa orang-orang yang menyembah Voodoo karena itu dari Afrika. Itu nggak usah ditranslate ke bahasa Zulu, nggak usah translate ke bahasa lain, translate ke bahasa Sunda aja pasti ada. Ayah sandal lawas lah, naon lah gitunya. Ayah, dasar. Translate ke bahasa Batak pasti ketemu salah satunya, ada makna. Ya, translate ke bahasa apapun. Jadi saudara-saudaraku, jangan kita mencari-cari dan kemudian mengatakan bahwa ini bukan dari Tuhan, tapi saudara memang harus tetap menyelidik. Saya hanya mengajarkan apa yang saya tahu. Saudara sendiri harus menyelidik. Yang saya tahu, Lukas 11 ayat 13 mengatakan, jika kamu yang jahat saja tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sudah berapa lama kita memanjatkan doa untuk mohon Tuhan menghentikan COVID-19 bagi negeri kita. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Kelihatannya tambah worse. Makin hari jumlahnya makin banyak yang terpapar. Apakah Indonesia akan mengalami sesuatu yang menakutkan? Who knows? Gak ada yang tahu. Tapi Roh Kudus tahu, dan Roh Kudus akan menggunakan lidah saudara untuk menyampaikan syafaat kepada Bapa demi kebaikan bangsa kita. Saya yakin itu. Saudara, kembali kita bangkit berdiri, kita terima perjamuan Tuhan, kita datang kepadanya. Saudaraku, ada sesuatu yang luar biasa Tuhan sediakan bagi kita. Masih banyak, kalau saudara kepingin lanjutan dari khotbah ini, kontroversi-kontroversi yang bisa diungkapkan mungkin, saudaraku, kita akan lanjutkan lagi, tapi tergantung pada apa yang Roh Kudus berikan kepada saya untuk disampaikan pada hari-hari ke depan. Karena saya hanya bergantung kepadanya, kemampuan saya tidak seberapa, saudara-saudaraku. Namun Roh Kudus dahsyat bagi kita sekalian. Karena itu apapun yang Dia akan berikan untuk disampaikan, saya akan belajar taat untuk menyampaikannya. Saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan. Nyanyikan lagu Selidiki Aku, Lihat Hatiku. Jadikan tubuhmu itu sebagai bait Tuhan, tempat yang nyaman bagi Roh Kudus berdiam di dalam kita selamanya. Katakan, selidiki Aku, lihat hatiku. lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Baru lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya
Yesua berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku sesungguhnya adalah makanan, dan darahku adalah minuman yang sesungguhnya. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia." Saudara, di bagian lain Rasul Paulus dalam Ilham Roh menulis demikian, "Sebab aku telah menerima dari Tuhan apa yang telah kuserahkan juga kepadamu, bahwa Tuhan Yesua pada malam ketika dia dikhianati, dia mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Lakukanlah ini untuk mengingat aku.'" Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesua Hamasia? Amin, haleluya. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesua Hamasia. Angkat cawan dan dengarkan firman Tuhan. Demikian pula air anggur dalam cawan itu sesudah makan. Dia berkata, "Air anggur dalam cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya untuk mengingat aku." Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesua Hamasia? Amin, haleluya. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesua Hamasia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami menerima berkat yang sangat luar biasa, tanda kehadiran-Mu di dalam kami, dan bukti telah terjadi pertukaran. Semua kutuk kematian kami, Engkau yang menanggungnya di atas kayu salib di Bukit Golgota. Dan semua berkat-Mu dan kehidupan-Mu Engkau berikan kepada kami, hingga kami boleh mengalami bukan hanya lahir baru, tapi juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan itu artinya Tuhan, kami bisa memanfaatkan senjata-senjata rohani yang Tuhan sediakan untuk peperangan rohani, bukan peperangan jasmania. Karena musuh kami bukanlah darah daging, tapi penguasa-penguasa di udara, segala hal yang tidak beres, tidak benar di alam roh. Dan kami tahu Engkau memberikan antara lain bahasa roh, bahasa lidah. Kami bersyukur untuk hal ini Tuhan. Kami ingin menggunakannya supaya 3 manfaat besar ini kami benar-benar menikmatinya. Kami bisa berbahasa rahasia dengan Tuhan. Kami bisa membangun iman dan membangun tubuh kami supaya tetap kudus bagi Tuhan. Dan kami bisa berdoa biar kehendak-Mu jadi. Sebuah doa yang sangat luar biasa ketika kami tidak mampu lagi berdoa secara logika kami. Engkau Tuhan yang akan membuat segalanya jadi indah pada waktunya. Karena Engkau akan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan bangsa kami. Tuhan berkati Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden, bersama dengan jajaran menteri-menteri dalam kabinetnya. Kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati pemerintahan kami sampai selesainya dengan baik, dan berkati dengan segala upaya usaha dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan. Seluruh jajaran dari gugus tugas penanganan, percepatan penanganan COVID-19 kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mulai dari ketuanya sampai pada jajaran-jajaran di bawahnya. Kami berdoa bagi para sukarelawan, para dokter, juru rawat, tenaga medis. Oh Tuhan, berkati mereka dan keluarga-keluarga mereka agar mereka selalu dilindungi, diberkati Tuhan. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang indah bagi bangsa dan negara ini. Berkati TNI, Polri untuk melakukan semuanya juga dengan sebaik-baiknya dalam menjaga keamanan negeri kami dan dalam melakukan proses
proses yang akan membuat masyarakat mengerti dan memahami bahwa segala keputusan pemerintah adalah yang terbaik. Tuhan berkati kepala-kepala daerah, mulai para gubernur, bupati, wali kota, para camat, para lurah, sampai jajaran yang terbawah yang ada di masyarakat RW dan RT. Tuhan berkati. Dan kami mendoakan bangsa kami ini, ketahanan keamanannya, ketahanan ekonominya. Kami doakan Tuhan Kau akan tolong. Kami juga berdoa untuk ketahanan pangan bagi masyarakat Indonesia. Tuhan juga yang menyediakan dengan panenan yang melimpah, hasil-hasil yang melimpah. Tuhan juga berkati kiranya seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia dan gereja kami GBT Tuberta dimanapun. Kami menyerahkan seluruh anggota jemaat GBT Tuberta HOB yang hari ini tidak hadir bersama dengan kami. Tuhan tahu di mana mereka berada. Kami mohon Tuhan berkati semuanya dengan segala berkat dari tempat maha tinggi. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Lain kesempatan kami bisa bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini doa kami. Dengan penuh syukur kami panjatkan kepadamu dalam nama di atas segala nama, Yesua HaMasiah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Saudara, tadakan tanganmu. Sekarang terima berkat surgawi. Pulanglah saudara-saudara kembali ke tempat tinggalmu masing-masing yang ada di sini, dan saudara-saudara yang ada di rumah. Terimalah kasih karunia dari Tuhan kita Yesua HaMasiah, kasih dari Bapa surgawi kita, Bapa Yahweh yang mulia, dan persekutuan Ruach HaKodes menyertai hidup kita sekalian, mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Dan sementara kita diberi umur hidup di tengah-tengah dunia ini, kita bisa memanfaatkan bahasa roh, kita bisa memanfaatkan segala karunia-karunia Tuhan sebaik-baiknya demi kemuliaan Tuhan, dan hidup kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Karena Yahweh memberkati kita dan melindungi kita. Yahweh menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kita menerima semua berkat ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah. Haleluya. Kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom, shalom, damai Tuhan atasmu sekalian. Shalom, shalom, damai Tuhan sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Selamat hari Minggu, Bapak Yahweh memberkati. Baik Bapak Ibu yang ada di